Anak saya pun diserang ya ketika sedang live, dikata-katain kebun binatang, dikata-katain jenis kelamin di situ kan. Sangat-sangat tidak sopan karena anak saya ini masih orang yang di bawah umur. Artinya demi kesehatan tetap bela Agus ya, tetap nama kemanusiaan ya. Tetap. Ini saya juga lagi sakit di sini. Saya susah berdiri karena asam urat saya tinggi. Karena kalau saya lihat kalau Novi atau Yayasan Novi memaksakan memegang uang tersebut, itu kalau menurut saya, dan bukan cuma saya sih, Kamarudin, Hotman Paris, semua juga sudah bilang bahwa itu secara hukum tidak benar. Ya, harus dibedakan antara hukum dan etika. Ya, secara hukum tidak benar. Jadi kalau dilaporin polisi, digugat ke pengadilan, Aguslah yang pasti menang. Tapi kalau secara etika kan nggak semestinya. Misalnya orang dikasih duit, harusnya terima kasih. Tapi ada yang kasih duit melongos malah bilang, dikit amat sih lu ngasihnya. Kan itu nggak etika. Lapor-lapor lagi berarti ya? Ya, ini kan perihal donasi. Tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga lah. Ya, contohnya kalau misalnya kita diberikan tuduhan atau fitnahan yang jujur itu mencemarkan nama baik saya. Kita sangat sayangkan sekali sebenarnya gitu. Ya, kita pikir orang terdidik ya, pikir orang terdidik terus kemudian menyampaikan statement-statement yang kemudian tidak sesuai hukum, menggiring gitu. Opini gitu. Jadi kami berharap semua pihak bisa menahan diri. Ya guys, kita pikir kasus Agus ini sudah menemukan endingnya, tetapi sekarang malah memasuki babak baru, di mana saat Farhad Abbas dan juga Bang Densus sudah berdamai, namun di sini Alvin Lim masih saja ingin meneruskan somasinya kepada Teh Novi. Nah guys, mari sama-sama kita lihat berikut cuplikannya. Terdaftar teman-teman ya. Jadi ini ada yang bohong nih. Apakah yang bohong dinas sosial atau yang bohong si Novi? Dia bilang legalitas kita ada. Apakah yang dimaksud legalitas dia cuma akte yayasan? Akte yayasan doang, kalau tidak ada izin nggak legal berarti itu ya. Jadi bukan legalitasnya ada. Namun kesalahan atau ketidaktahuan Pratiwi adalah isi dari yayasan tersebut tidak ada perawatan untuk bayi. Ya, nggak ada perawatan untuk bayi ya nggak bisa lah. Ya, lu buka restoran terus besok lu jualan pelacur di situ. Ya, nggak ada izin. Gimana? Ngawur. Kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang sudah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ gak gratis, biaya lahiran sesar gak gratis. Nah, pertanyaan saya, uangnya dari mana? Selama ini dia bilang, ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa merawat berapa ODGJ di situ, ya. Jadi, saya sangat ragukan, ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ teman-teman ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini seperti itu ya. Merawat bayi-bayi ini pakai duit sendiri kata dia. Membayar pengasuh semua pakai uang, bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka. Ya, seberapa kaya dia? Ini yang patut dipertanyakan teman-teman. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak teman-teman? Saya bingung di sini ya. Dibilang di sini dikasih TPPU menanggapi video viral, Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah menyatakan jika kehadiran Dinas Sosial Kota Tangerang hanya diminta oleh Barreskrim Polri untuk mendampingi. Jadi teman-teman, ini adalah pemeriksaan dan penyidikan dari Barreskrim Polri. Kalau Barreskrim Polri udah bertindak, berarti itu ada pidana. Ya, Barreskrim nggak pernah menangani hal-hal administratif dan nggak pernah menangani hal-hal keperdataan, teman-teman. Yang ditangani oleh Barreskrim Polri hanyalah pidana. Ya, saya bilang sama teman-teman, Alvin Lim selama ini selalu berada di posisi yang benar. Saya tidak akan berperang, saya tidak akan melawan orang yang benar. Tapi orang yang jahat, siapapun itu, saya tidak akan takut. Ya, sinyalir ini bisnis gelapnya Novi
Pratiwi, teman-teman, ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman, ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya. Dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri, ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri, dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur, ataukah dia jual narkoba, atau dia cetak duit, atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa, dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke dinas sosial atau Kementerian Sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut, ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak, ya. Berhati-hatilah, ya. Kalau orang kaya, ya, konglomerat, dia buka panti sosial masih mending, masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya, teman-teman. Karena modal dari donasi, orang yang punya duit ngasih duit nyumbangan di situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Gaji pramugari berapa sih? Lu bisa beli, bisa sewa, misalnya 2 gedung mewah, ya, 2 gedung mewah dijadikan yayasan itu, emangnya murah? Emang cukup untuk gajinya? Ya, menghidupi ODGJ-nya ada berapa? Kalau 10 aja, satu orang makannya sehari 100.000 aja, itu udah 3 juta satu hari, kali 10 udah 300 juta. Novi Pratiwi tidak memiliki izin dari kementerian, tidak memiliki izin, ya, untuk melakukan donasi konten-konten kamu terhadap Agus, ya. Dan saya menyatakan mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm akan mengadakan perang terhadap siapapun yang, ya, menyebarkan berita-berita hoax atau ujaran kebencian terhadap disabilitas. Saya ada 100 lawyer yang bekerja di LQ Indonesia Law Firm, ya. Akan saya serang satu persatu jenderal Novi, siapa yang pada mendukung di situ, siapa yang pada menjelekkan Agus di situ, ya, akan saya laporkan ke kepolisian. Jadi kalian tidak berhubungan dengan Alvin Lim, kalian akan berhubungan nanti dengan Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia. Nanti kalian jelaskan saja kenapa Anda membuat ujaran kebencian tersebut, konten dengan kebencian tersebut, ya, dan silakan Anda pertanggungjawabkan secara hukum, ya. Jadi somasi pertama sudah saya layangkan baik kepada Novi maupun kepada Koko Hiro Cawal melakukan konten kebencian terhadap disabilitas. Kami yang menyusul akan melaporkan ke kepolisian juga. Jadi bersiap-siap saja, ya. Kalian boleh punya banyak cyber army, satu demi satu saya akan polisikan, ya. Saya mau lihat seberapa banyak lo bisa bacot. Jadi bukan hanya setuju, saya tambahin lagi. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko itu, Bang. Ini dari sisi undang-undang. Maksudnya gimana? Anda mau mengganti dalam pasal 70. Bentar. Oke, Bang Jor sebentar. Ini Bang Alvin maksudnya Anda akan berkenan mengganti uang donasi. Betul. Jadi kalau misalnya nih, ya kan, sama Agus disalahgunakan, dia bayar utang. Terus ada dong donatur yang keberatan, dia bilang, waduh, kok dibayar utang nih? Saya maunya pengobatan. Saya ganti uangnya kalau bukan masalah ganti, Kak. Masalah suatu hal pertanggungjawaban hukum. Kita bukan bicara di dalam pasal 70 undang-undang. Entar, Bang Jiran. Kan kita bicara masalah uang yang mau dimasukin ke sini. Saya luruskan dulu sisi hukum. Di dalam pasal 70 undang-undang yayasan. Itu ini masalah undang-undang. Jadi kita bisa nggak boleh uang saya kok. Iya, uang Abang. Uang mereka. Saya mau menggaransi kalau mereka keberatan, kalau dia keberatan. Tidak, kita bicara undang-undang. Regulasi. Oke, Bapak-bapak, sudah. Waktunya sudah habis. Saya mau ke Mas Agus saja terakhir, Mas Agus. Artinya ini uang dari yayasannya sudah ada, bisa digunakan dengan kesepakatan. Iya. Bagaimana Mas Agus bisa nggak menerima ini dengan kesepakatan bahwa uang ini digunakan benar? Dari awal kan juga digunakan untuk pengobatan. Fakta bahwa dibayarkan untuk bayar utang kan juga ada ya? Iya, kan dari awal kan itu kesalahpahaman. Kan dari awal itu untuk pengobatan sama kebutuhan hidup. Kan memang udah dibilang juga di YouTube-nya, ada YouTube-nya Teteh itu. Jadi kan Agus mikirnya itu waktu itu kan itu merasa uang Agus. Oke. Jadi murni kesalahpahaman itu ya. Kesalahpahaman. Terus kan
Agus ngerasa Wawa itu udah ngerawat Agus itu dari awal sebelum dapat donasi. Oke, itu sudah selesai. Karena Anda ngerasa itu uang donasi untuk Anda, Anda gunakan untuk kepentingan lain, tapi salah paham di sana ya. Iya, untuk kebutuhan. Ada lagi nih, tapi salah paham di sana ya. Iya, untuk kebutuhan. Ada lagi nih, di luar menyebutkan ini Mas Agus minta pengobatannya ke luar negeri, itu benar nggak begitu? Benar kalau itu. Alasannya kenapa? Alasannya kan Agus kan pengen tahu apakah masih ada harapan gitu aja sih. Di Indonesia nggak bisa dapatkan kepastian itu? Iya, gitu. Bukan nggak ada sih, mungkin ada, cuman kan. Bentar, Gus. Iya. Indonesia memang sudah buta permanen. Oke. Jadi cuman Agus karena masih ada cahaya. Masih ada harapan untuk itu, masih mau berupaya. Ya, bahkan Agus pikir ya kalau memang udah nggak bisa tanpa operasi pun tutup sendiri. Oke, keberatan nggak digunakan kalau mau berobat ke luar negeri? Kami sebenarnya tidak keberatan. Tidak keberatan ya? Yang penting dibuat dengan hal-hal yang dasar hukum. Silakan. Oke, jangan silakan. jangan sampai ke luar negeri tidak operasi, balik ini uangnya udah habis. Ya. Di sini Alvin Lim muncul membuat suasana menjadi kisruh di mana dia menudingkan sebuah pertanyaan yang tidak berdasar kepada Teh Novi. Dari mana sumber uang Teh Novi? Bahkan dia melemparkan pertanyaan apakah Teh Novi ini mendapatkan uang dari hasil menjadi pelacur atau bahkan bisnis ilegal lainnya seperti penjualan narkoba dan lain-lain. Nah guys, kemunculan Alvin Lim ini justru membuat suasana menjadi makin kisruh. Yang harusnya sekarang sudah berdamai antara pihak Farhad Abbas dan juga Teh Novi. Sampai saat ini dia masih mau melayangkan somasi kepada Teh Novi. Nah guys, tidak hanya itu, dalam acara stasiun televisi, Alvin Lim ini juga terlihat begitu jumawa dengan mengatakan bahwasanya jika nanti donatur mempermasalahkan uang yang dipakai oleh Agus itu, maka dia sendiri akan menggantinya. Nah di sini pihak dari Teh Novi dan juga yayasan, pihak hukumnya mengatakan bahwasanya kita tidak bicara soal ganti-mengganti, tetapi tentang undang-undang dan juga dasar dari donasi ini. Karena donasi ini yang seharusnya itu kan emang dipergunakan untuk pengobatan, maka seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Di sini Alvin Lim terlihat begitu angkuh dan mengatakan bahwa dia yang akan mengganti kalau semisal nanti donatur tiba-tiba menanyakan ketika uang itu dipakai Agus tidak untuk berobat. Nah sekarang harusnya simpel aja ya guys, kalau memang Alvin Lim ini orang yang kaya, harusnya uang 1,5 M yang donasi itu harusnya uang tersebut dikasih aja langsung ke Agus. Kenapa harus menunggu donatur marah dulu? Kalau memang dia punya uang yang banyak yang bisa dikasih begitu aja ke Agus. Jangan tiba-tiba ingin menjadi seorang pahlawan tapi tidak berbuat apa-apa. Cuma bisanya mengirim somasi dan juga mengancam Teh Novi. Nah guys, jadi itulah informasi terbaru terkait donasi Agus ini. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut guys? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.